Kenapa masih banyak masyarakat yang panik dengan COVID-19? Banyak orang yang panik setelah Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 warga Depok yang positif terinfeksi COVID-19. Aksi borong masker dan sanitizer di supermarket pun terus meningkat, hingga banyak oknum yang memanfaatkan terbatasnya ketersediaan masker dan sanitizer ini untuk pundi-pundi uang semata. Aksi ini seharusnya bisa dicegah sebelumnya, jika Presiden dan Menteri Kesehatan tidak terus membantah adanya warga yang terjangkit COVID-19. Menurut Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dalam Kompas edisi 2 Maret 2020, pemerintah belum memberikan petunjuk yang jelas. Misalnya, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, tempat yang dituju bila mengalami gejala yang diakibatkan oleh COVID-19, dan soal buruknya pengontrolan masuknya orang asing ke Indonesia. Setelah masyarakat mengetahui adanya warga Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19, semakin banyak masyarakat yang khawatir dengan dampak dan perkembangan dari COVID-19 ini, sehingga semakin banyak masyarakat yang salah kaprah dengan penyebaran COVID-19. Contohnya, banyak masyarakat yang panik dengan menggunakan masker meskipun mereka sehat. Padahal WHO sudah mengatakan bahwa virus tidak menyebar lewat udara. Merujuk pada data yang dirilis oleh Center for Disease Control Prevention atau CDC, pasien yang terinfeksi COVID-19 menyebarkan partikel-partikel virus lewat dahak batuk atau bersin, yang kemudian virus ini menempel pada permukaan suatu benda. Jadi intinya, virus ini menyebar lewat permukaan benda yang sudah terkontaminasi, bukan lewat udara. Jadi yang perlu menggunakan masker adalah mereka yang sakit, bukan yang sehat. Sebenarnya tidak masalah mereka yang sehat menggunakan masker. Namun yang terpenting itu harus sesering mungkin untuk melakukan cuci tangan. Sebuah kegiatan yang memang sudah diajarkan sejak kecil. Penggunaan dan pemborongan masker bagi mereka yang sehat berdampak pada mereka yang sakit, sehingga mereka yang sedang flu atau batuk tidak memperoleh masker. Pada akhirnya, dahak batuk atau bersin menyiprat sana-sini, yang kemungkinan tertular akan lebih besar. Disinilah media berperan penting dalam meluruskan sebuah informasi yang lagi bengkok. Menurut hasil survei dari ASEAN Youth Survey 2019 menyatakan bahwa 97% masyarakat Indonesia dari umur 18 hingga 35 tahun menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Platform media sosial yang mereka percayai adalah Instagram dan Twitter. Disinilah lingkungan media sosial memiliki pengaruh besar dalam memberikan sebuah informasi. Perhatikan siapa saja yang kalian follow. Seharusnya kalian bisa memfilter sebuah berita dari media sosial. Kalian juga seharusnya bisa membedakan mana yang fakta atau opini belaka. Jadi kesimpulannya, kenapa masih banyak masyarakat yang panik dengan COVID-19? Yang pertama, pemerintah lamban dalam mengidentifikasi terkait masalah COVID-19. Pemerintah juga dinilai lamban dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terkait penanganan COVID-19 ini, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi panik dan tidak terkontrol. Yang kedua, karena perubahan sosial di sekitar kita yang membuat semua orang menjadi pesimis terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, karena kita selalu mendapatkan informasi yang salah secara berulang-ulang dan berdampak salah kaprah dalam melakukan segala tindakan pencegahan COVID-19.